إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu jika muncul akan menghentikan semua kemaksiatan dalam diri kita, akan menghentikan semua keburukan. Orang yang takut kepada Allah akan melahirkan ketaatan yang sempurna. Dan seorang yang kehilangan takut kepada Allah, maka dialah ahli maksiat di dunia ini. Tidak ada takut yang paling menguntungkan kecuali takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada miskin akan menyiksa diri kita. Takut dengan gaji yang kecil akan menyiksa diri kita. Takut dengan penyakit akan menyiksa diri kita. Yang sesungguhnya takut yang paling menguntungkan adalah takut kepada Allah Ta'ala. Semakin dia takut, bebannya ringan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah seorang yang makin taat kepada Allah, maka urusan dia diambil alih total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan meninggalkannya. Allah tidak akan melupakannya. Allah tidak menolongnya. Karena orang yang takut kepada Allah, dia orang yang takwa, dia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengatakan fama bikum min nikmatin faminallah. Bahwasanya apa yang kita miliki adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa kita hakikatnya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kalaupun sekarang punya, karena itu diberi oleh Allah. Kalau sekarang bisa, karena itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah, tanpa kehendak, tanpa iradahnya, tanpa perintahnya, kita bukanlah siapa-siapa dan bukanlah siapa-siapa. Untuk kita hadir ke alam dunia ini butuh pertolongan Allah. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak pernah ada di muka bumi ini. Maka adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, ulama mengatakan 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama mensyukurinya, yang kedua meridhoinya, yang ketiga wala ta'sihi, jangan gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal tadi kalau kita buat menyenangkan sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika syukurnya hilang, siap-siap sempit dan susahnya akan datang. Ketika ridhonya hilang, tidak dia ridhoi, maka siap-siap musibah datang, laksana tasbih yang putus. Yang ketiga wala ta'sihi, jika dia gunakan untuk bermaksiat, maka dia mencari lawan yang salah. Allah tidak akan pernah kalah. Allah tidak akan pernah hilang. Kekuasaannya abadul abad, kekal selama-lamanya. Namun hadir rahimakumullah, kalau kita kerjakan 3 perkara tadi, setiap nikmat kita syukuri, lazidannakum. Orang yang syukur dengan salatnya, maka akan terjaga salatnya. Orang yang syukur dengan zikirnya, maka akan ditambah zikirnya oleh Allah. Orang yang syukur dengan tahajudnya, pasti ditambah istiqomah dengan tahajudnya. Kalau hari ini ada orang yang kebaikan yang berkurang,
padahal umurnya makin pendek. Tapi kebaikannya berkurang. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur. Nikmat ibadah yang Allah berikan, dia tidak merasa senang. Wal'iyadzubillah, kadang-kadang dia tidak merasa itu nikmat. Yang dia pahami adalah makan, yang dia pahami adalah uang, gaji, pangkat, dan kedudukan. Itulah nikmat. Sehingga ketika dia bisa mengucap subhanallah, ketika dia bisa mengucap alhamdulillah, mengucap Allahu Akbar, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, diberi taufik menyebut nama Allah, syukur tidur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dia syukuri, lupa dengan menyebut nama sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadi tidur akan menyenangkan dia, berubah tidur akan menyiksa dia. Jadi rumus taat itu enggak begitu rumit dan tidak begitu repot. Setelah kita ibadah, tampakkan rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah itu, kalau kita syukur dan senang, akan dibesarkan, ditambah oleh Allah taala. Sehingga ulama mengatakan, hadirin rahimakumullah, dalam munajatnya dia enggak banyak minta. Dia hanya mengatakan alhamdulillahilladzi ala ma da'am, alhamdulillahilladzi ala ma baqiya, alhamdulillahilladzi ala ma sayati, alhamdulillah qa'iman abadan ila yaumiddin. Dia dalam doa tahajudnya, dalam doa Lailatul Qadar, yang mengatakan segala puji bagi Allah. Terima kasih atas yang telah kau ambil lagi. Terima kasih atas segala yang engkau masih berikan kepadaku. Terima kasih atas apa yang akan datang lagi ya Allah. Pokoknya selama-lamanya alhamdulillah katanya. Bahkan hadirin, ada ulama yang tak berani minta apapun kepada Allah. Ketika dia sakit, nggak berani minta sehat. Ketika dia ada hutang, tak berani minta hutangnya dilunasi. Ketika dia ada masalah, tidak berani minta Allah bantu urusannya. Tahu kenapa? Karena dia merasa nikmat 10 tahun yang dulu, katakan nikmat lahir, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah yang Allah berikan, sampai sekarang aku belum bisa melunasi nikmat itu. Tanya, ketika kita beli satu buah mobil, dikredit selama 5 tahun, dipakai 1 tahun, kredit masih berjalan. Kata sang anak, ayah beli dong mobil lagi 1. Kata ayah, tidak usah nak, ini belum selesai, kreditnya belum selesai. Bapak tidak berani, kalau dipaksa beli, engkau aku jual nak. Kenapa dia nggak berani beli mobil lagi? Karena dia sadar kreditnya belum lunas, masih sisa 4 tahun. Begitulah seorang hamba yang kenal kepada Allah, walaupun dia sakit terkadang tidak mau, tidak berani. Itulah Nabi Ayub, tidak berani minta sehat. Karena apa kata mereka? Nikmat yang lahir dulu diberi mata, nikmat kaki belum lunas bayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan lagi, bagaimana besok saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sehingga hadirin, kalau kita banyak hajat, jangan anggap Allah tidak kabulkan hajat kita. Sehingga kita merajuk dengan Allah, tidak lagi mau ibadah, protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita banyak. Hadirin sadar, hutang kita sudah begitu banyak. Nikmat yang kita pakai dari Allah begitu melimpah. Memang nikmat, terasa nikmat ketika sudah hilang. Yang matanya sudah rabun, yang giginya sudah sakit, yang telinga tak bisa lagi mendengar utuh, yang kaki tak bisa lari kencang, tangan tak bisa megar, yang tegak tak bisa kuat, baru dia paham ternyata bisa berdiri itu nikmat, bisa memegang itu nikmat, bisa melihat itu nikmat yang besar, telinga mendengar nikmat yang besar. Sekarang usia bertambah, ditambah apapun alat, tetap mata itu rabun. Pakai olahraga sekuat apapun tetap tidak bisa lari, paksakan lari, patah tulangnya. Maka dahulu demikian ulama bersikap dengan Allah Ta'ala. Bukan kita tak boleh meminta, hadirin. Ada ulama begitu adab dengan Allah, nggak berani bilang apa-apa, hanya bilang alhamdulillah atas apa yang ada. Alhamdulillah atas apa yang sudah diambil. Alhamdulillah kalau masih ada yang datang lagi. Pokoknya alhamdulillah qa'iman abadan
ila yaumil selama-lamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir rahimakumullah, nikmat badan, nikmat keluarga, apapun bentuknya, itu yang ngasih kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita proses di dalamnya. Kalau kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau manusia tak mau bersyukur, maka nikmat tadi berubah jadi azab. Anak yang harusnya berbakti kepada dirinya malah durhaka kepadanya. Harta yang harus membuatnya dia gembira, tapi kan tidak disyukuri, hartanya menyiksanya. Tidak bisa tidur malam, takut ada yang mencuri. Dipanggil satpam untuk menjaganya dengan gaji yang besar, ternyata makin nggak bisa tidur. Jangan-jangan satpamnya yang akan mencuri hartanya. Dia punya harta tersiksa, menderita jiwa dan raganya. Kenapa? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadir ridhailah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi orang yang ridha bima qasam tahuli. Pahamilah Allah bijaksana. Allah tidak pernah zalim, pasti adil dan bijaksana. Apa yang kita keadaan sekarang, istri kayak mana, anak kayak mana, kita kayak mana, rezeki kita, ridhoilah, karena ridho menyimpan ketenangan yang luar biasa. Ridho menarik keberkahan. Berkah itu hadirin, kalau nempel ke anak jadi baik, nempel ke harta jadi banyak, nempel ke badan jadi sehat, nempel pada hati jadi tenangnya luar biasa. Tanpa ridho, dia akan sengsara di rumahnya sendiri, belum di penjara, belum disiksa, tersiksa dengan apa yang dia punya. Yang terakhir, wala taksihi, yuk sama-sama apa yang Allah berikan, yang mungkin hari kita paham, ada yang dikit, ada yang besar, itu nikmat. Wala taksihi, yuk sama-sama jangan gunakan itu untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kaki, rajin-rajinlah ke masjid. Kaki, rajin-rajinlah ke pengajian. Tangan, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah menolong. Mata kita rajin melihat kebaikan, telinga kita rajin mendengar kebaikan. Wala tasihi, jangan mau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang tadi di dunia kita syukuri, ridhai, enggak untuk perkara yang buruk, besok diganti Allah dengan nikmat surga tanpa batas. Di surga ketemu Kanjeng Nabi, di surga ketemu orang saleh, dan nanti berharap besar di surga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dengan rahmat kasih sayangnya jadi kita orang yang pandai bersyukur, pandai ridha, dan tidak mudah meninggalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.